Bawaslu Kabupaten Cianjur mengadakan rapat koordinasi pengawasan masa kampanye pada pemilu tahun 2024 yang digelar di Hotel Sanggabuana Cipanas Pacet, Kabupaten Cianjur, Senin 20 November 2023. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memastikan seluruh jajaran pengawas pemilu sampai ke tingkat desa memahami regulasi tentang pelaksanaan kampanye dan pengawasan kampanye. Demikian dikatakan Tatang Sumarna, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Cianjur. Adapun untuk pengawasan kampanye sesuai dengan tahapan kampanye akan dimulai pada tanggal 28 November sampai 10 Februari tahun 2024. Demikian kutipan wawancara kami. Target yang dibicarakan dalam rapat koordinasi ini, kita nanti akan memastikan jajaran pengawas sampai ke tingkat desa ini betul-betul memahami regulasi tentang pelaksanaan kampanye, kemudian juga betul-betul memahami tentang regulasi pengawasan kampanye, sehingga nanti strategi pengawasan itu akan kita pastikan di dalam forum ini agar pengawasan pemilu di seluruh kecamatan, di seluruh desa di Kabupaten Cianjur ini berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pengawasannya sendiri itu mulai dari tanggal berapa? Ya, sesuai dengan tahapan kampanye akan dimulai dari tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari 2024, sehingga dari rentang waktu itu kami sebagai pengawas pemilu sampai jajaran di tingkat paling depan di tingkat desa akan memastikan bahwa seluruh peserta pemilu bisa melaksanakan seluruh tahapan kampanye yang diperbolehkan di dalam PKPU kampanye, kemudian memastikan kegiatan kampanye yang dilaksanakan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak keluar, tidak melanggar ketentuan norma yang berlaku. Apa aja signifikan tentang pelanggaran yang akan ada ini yang sudah terpantau? Ya, potensi pelanggaran di masa kampanye seperti sebagaimana yang sudah-sudah. Potensi pelanggaran itu pertama tentu pemasangan alat peraga misalnya tidak dipasang di tempat-tempat yang diharuskan, dipasang di tempat-tempat terlarang, kemudian konten kampanyenya yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan ke KPU dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah potensi politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu, dan kami memastikan ketika nanti terjadi politik uang bisa dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan. Yang berikutnya adalah keterlibatan birokrasi dalam kampanye, baik itu berupa perbuatan maupun berupa keputusan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu yang lain. Sejauh ini ditemukan belum Pak pelanggaran kampanye? Sejauh ini karena kampanye belum memasuki masa kampanye, hari ini masih masuk dalam masa sosialisasi, sehingga pelanggaran itu belum kita temukan di Kabupaten Cianjur. Politik uang itu bisa berdalih, Pak. Berdalihnya misalnya untuk pembelian kerudung ya daripada tim sukses atau tim caleg tersebut, atau hadiah atau itu bagaimana, termasuk pelanggaran Pak? Ya, dalam kampanye itu dikenal metode pembagian bahan kampanye, di mana bahan-bahan kampanye itu meliputi pamflet, selebaran, pakaian. Kerudung itu tentu masuk dalam kategori pakaian, alat makan, alat minum misalnya. Nah, sehingga dimungkinkan bagi peserta pemilu ini untuk membagikan bahan-bahan tersebut. Nah, sehingga membagikan kerudung, membagikan sarung, kaos, t-shirt misalnya, atau alat pakaian-pakaian untuk alat-alat ibadah misalnya dan lain sebagainya, tentu itu diperkenankan sepanjang nilai nominalnya tidak melebihi batas nilai yang ditentukan dalam PKPU 15. Nilainya maksimal jika barang-barang tersebut dikonversi tidak boleh melebihi nilai Rp100.000. Demikian Niko Apriliandi mengabarkan dari Cianjur, Jawa Barat.